Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok yang membahas tentang hukum kisos yang beranggotakan 6 orang. Yang saya sendiri ketua kelompok yang bernama Iskelase dengan NIM 2507011101. Adapun anggota saya yaitu Perkenalkan, nama saya Renfi Ramadan dengan NIM 2507011131. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Aska dengan nomor NIM 2507011104. Nama saya Muhammad Asyik Omsong dengan NIM 2507011046. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bita Maksal dan NIM saya adalah 2507011128. Nama saya Alif Raditya dengan NIM 2507011109. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang tentang hukum kisos yang akan dijelaskan oleh pemateri satu yaitu Rehan Wahyu Ramadan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang hukum kisos. Secara etimologis, kata kisos berasal dari bahasa Arab kisos yang berarti mengikuti jejak atau membalas seimbang. Secara terminologis, kisos diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan cara yang sama seperti perbuatannya, terus sebagai bentuk keadilan yang ditegakkan oleh hukum Islam. Penerapan kisos tidak dimaksudkan untuk menimbulkan dendam, melainkan untuk menegakkan keadilan, menjaga hak hidup manusia, serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di dalam masyarakat. Dasar hukum kisos termuat secara jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." Ayat ini menegaskan bahwa hukum kisos memiliki legitimasi langsung dari wahyu Allah. Demikian pula dalam hadis Nabi disebutkan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa dan luka dibalas dengan luka yang seimbang. Kedua sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan prinsip keadilan sebagai dasar dalam pemberian sanksi pidana. Hukum kisos juga memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, Islam memberikan ruang bagi pihak korban atau keluarganya untuk memberikan maaf kepada pelaku. Jika keluarga korban memilih untuk dapat digantikan dengan pembayaran diat atau tebusan atau denda, hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam memberikan ketegasan dalam hukum, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang dan perdamaian di antara manusia. Oke, berikutnya pengertian tentang hukum kisos yang akan dijelaskan oleh Aska. Kisos secara bahasa berarti pembalasan yang setimpal. Secara istilah dalam hukum Islam, kisos adalah hukum balasan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau anggota tubuh orang lain dengan hukum yang setara dengan perbuatannya. Contoh, jika seseorang membunuh orang lain secara sengaja, maka ia akan mendapatkan atau dijatuhi dengan hukuman mati atau dibunuh sebagai balasannya yang setimpal, kecuali diwakilkan oleh keluarga korban dengan menerima diat atau tebusan darah. Oke, selanjutnya materi ketiga yaitu sejarah lahirnya kisos yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu sebelum Islam atau zaman jahiliyah, pada masa Arab pra-Islam, sistem pembalasan sangat tidak teratur dan kejam. Misalnya, jika seseorang dari satu kabilah terbunuh, seluruh kabilah pembunuh bisa dibunuh. Tidak ada batasan antara yang bersalah dan yang tidak balas dendam atau tar, dilakukan tanpa aturan hukum dan sering menimbulkan perang antar suku. Yang kedua, turunnya syariat Islam. Ketika Islam datang, Allah menurunkan hukum kisos untuk menghukum kebiasaan balas dendam yang liar dan menggantinya dengan aturan yang adil dan proporsional. Hukum kisos diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Oke, selanjutnya pengertian dalil yang berkaitan dengan hukum kisos yang akan dijelaskan oleh Alif. Dalil yang membahas tentang hukum kisos terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenan dengan orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Ayat ini merupakan awal mula ditetapkannya hukum qisas dalam Islam dan memberikan pilihan untuk pemaafan dengan membayar diat atau denda. Oke, selanjutnya tentang hadis yang berkaitan dengan kisos yang akan dijelaskan oleh Sal. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seseorang muslim kecuali karena 3 hal. Yang pertama adalah orang yang berzina setelah menikah, kedua orang yang membunuh, ketiga orang yang keluar dari agama Islam atau murtad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan maknanya ialah hadis ini menegaskan bahwa hukuman qisas berlaku bagi pembunuh dengan sengaja. Dan ya, berikut adalah perbandingan antara dalil dan rukun tentang qisas pembahasannya dalam Islam. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas membalas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Yang kedua adalah hukum qisas. Qisas adalah hukum yang diwajibkan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, yaitu nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka. Yang kedua, qisas hanya berlaku bagi orang yang beriman dan beragama Islam. Yang ketiga, qisas dapat dijatuhkan oleh hakim atau oleh keluarga korban. Yang keempat, qisas dapat diganti dengan diat atau tebusan jika keluarga korban memaafkan pelaku. Oke, selanjutnya materi tentang kondisi dan tujuan qisas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu kondisi qisas. Yang pertama, qisas hanya berlaku jika kejahatan dilakukan dengan sengaja dan tidak ada unsur kesalahan. Qisas tidak berlaku jika kejahatan dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang ketiga, qisas tidak berlaku jika korban telah memaafkan pelaku sebelum meninggal. Tujuan qisas ada 3. Yang pertama, qisas bertujuan untuk membalas kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban. Yang kedua, qisas bertujuan untuk mencegah kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat. Yang ketiga, qisas bertujuan untuk membersihkan dosa pelaku dan memberikan kesempatan baginya untuk bertobat. Penjelasan selanjutnya yaitu yang membahas tentang kesimpulan dari qisas yang akan dijelaskan oleh Mahaputra Simang Musong. Saya
Saya akan menjelaskan kesimpulan tentang kisah. Yang pertama, kisah secara bahasa dan istilah berarti pembalasan yang setimpal atas kejahatan, khususnya dalam proses pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau anggota tubuh seseorang. Yang kedua, sebelum Islam, praktik balas dendam di masyarakat Arab pra-Islam bersifat tidak adil dan brutal, sering menimbulkan perang antar suku karena tidak ada batasan antara pelaku dan pihak yang tidak bersalah. Yang ketiga, Islam datang untuk menurunkan sistem tersebut melalui syariat kisah sebagaimana diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 yang menegaskan keadilan, keseimbangan dan memberi ruang untuk pemaafan dengan diyat atau tebusan darah. Yang keempat, kisah memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan, menjaga kehidupan manusia, mencegah kejahatan dan memberikan kesempatan bagi pelaku yang bertaubat. Yang kelima, kisah bersifat fleksibel dan berkeadilan karena memberi tiga pilihan. Yang pertama, melaksanakan kisah mengganti dengan diyat. Yang kedua, memberikan maaf di mana pemaafan dianggap paling mulia. Yang keenam itu implementasi kisah dalam Islam mengandung nilai keadilan restoratif, yaitu pemberian hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat. Berbeda dengan hukum modern yang lebih menekankan pada aspek pidana dan kepastian hukum. Dengan demikian, kisah dalam Islam bukan bentuk kekejaman, melainkan sistem hukum yang adil, manusiawi, yang bertujuan menjaga kehidupan serta kedamaian masyarakat. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.